Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, para pemirsa YouTube Darussalam Tegal, kali ini kembali lagi dengan saya Isma Nurul Afifah di acara yang insya Allah kita penuh sharing-sharing ya, yaitu podcast Bincang Sadar Bincang Santri Darussalam. Yang tentunya kali ini bintang tamunya tak kalah menarik ya, langsung dari santri Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, terlebih khususnya santri putri Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Nanti kita akan ulik sedikit apa-apa tentang kegiatan maupun hal-hal yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Yang pertama dari yang sebelah kiri ya, sebelah kiri saya maksudnya ya. Ada dari siapa nih? Hai, nama saya Aisyah. Kelas. Iya, kelas. Saya kelas 3 SMK Dari Margasari. Margasari ini ya, yang balap pulang ke sana ya. Oke. Selanjutnya dari siapa nih? Hai, saya Cahya dari Brebes, Kelas berapa Cahya? kelas 12 SMK. Kelas 12 SMK. Berarti sama ya? Iya. Satu jurusan enggak? Di satu Satu jurusan. jurusan, satu kelas juga ya. Oke, selanjutnya ada dari Hai, saya Inasa Sopanatul Aisyah dari Belaradin, Radin tuh dekat apa sih? dekat Paksio. Oh, Baksiu. Berarti deket ya dari Dekat sini dari ya. sini. Oke, sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan nih, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan ya, kita apa ya di sini Afifah ya. Afifah apa Isma nih anak manggilnya ya. Kalau saya tuh apa ya di pondok itu dipanggilnya Afifah, tapi kalau di rumah dan di kampus dipanggilnya Isma. Jadi terserah kalian aja wis ya mau manggil Isma atau Afifah ya. Anggap aja di sini kalau di YouTube itu manggilnya Isma ya. Oke. Di sini Isma akan sedikit mengulik dulu nih tentang hal-hal yang terjadi di Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Kalau dalam kegiatan nih, kegiatan itu setiap pagi sampai sore itu apa aja sih deretannya? Coba kalau dari kamu dulu. Yang mesti kalau kan bangun tidur, Tidur. terus mandi, terus salat Tahajud, masya Allah. Iya. Perlu ditiru. Terus salat tahajud, terus persiapan salat subuh, terus berangkat ke aula salat subuh, terus ngaji. Jamaah ya? Iya, jamaah salat subuh, terus ngaji. Terus setelah ngaji pulang siap-siap buat sekolah, sarapan, terus berangkat. tapi kan kamu kan kayaknya tahfiz nih ya. Waktu setorannya itu kapan? Berarti habis ngaji. Habis ngaji. Kalau Cahaya sama Inasa kan salaf ya, berarti menghafalkan Amislati ya. Itu gimana? Udah hatam ya? Kabar-kabarnya kemarin kayaknya udah wisuda nih Basarlah ya kan? Karena seangkatan sama saya kebetulan ya. Oke. Ya guys, langsung aja ke pertanyaan ya. Karena tadi kan udah ditampakkan sekilas bagaimana sih kegiatan yang ada di pondok pesantren ya. Jadi emang kalau pagi itu kita bangun, sholat subuh berjamaah di aula, lalu ngaji sama abah. Terus kemudian paginya sampai siang itu anak-anak yang sekolah itu bersekolah formal di sekolahnya masing-masing, ada SMK, ada SMP, aliyah, MTS dan lainnya. Juga setelah itu nanti free, akhirnya dilanjut lagi kegiatan di waktu asarnya sampai nanti jam 9 malam. Itu pengajian seperti itu ya. Makanya 3 kali sehari ya. Jadi ya mungkin ada dari para pemirsa sekalian yang mau mendoakan anaknya sekalian aja wis ya di sini. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Kalau sekarang kan udah bulan Desember nih ya. Bulan Desember itu identik dengan kabar-kabar liburan nih. Nanti ada liburan gak sih Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung? Ada tanggal berapa ya? 14. Oke. Sebelum itu, kalau di Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung ini 1 tahun ajaran itu ada berapa kali liburan sih? Ada 2 kali liburan. Yang pertama itu kapan? tahun baru sama Lebaran. Berarti kalau tahun baru itu biasanya di akhir atau pertengahan Desember ya, sampai Awal Januari. Berapa tuh, tanggal berapa? Tanggal 2. Puas gak kalian? Puas ya, karena juga waktunya ya setengah bulan sendiri ya. Cuman gak bikin puasnya pas karena baru banget tahun baru gitu ya, harus langsung berangkat. Oke, satunya pas liburan Lebaran. di Idul Fitri ya. Itu biasanya berapa minggu? 2 2 minggu.
berarti sama ya. Apalagi kalau tahun ajaran ini kan ulangannya setelah lebaran ya. Iya. Iya, tapi ya kalau dulu nih ya Darussalam dulu itu pasti setelah yang namanya harlah itu atau ya yang biasa kita ikuti ya setiap tahunnya harlah pondok pesantren itu kan pasti ada libur. Kalau berita-beritanya tahun ini setelah harlah libur gak sih? Kayaknya enggak. Kenapa? Kenapa bisa kamu kayaknya enggak? Mepet soalnya. Mepet sama apa tuh? Puasa ya? ya. Jadi langsung pasaran mungkin ya. Oke. Oke, jadi ya di Pondok Pesantren Darussalam ya kita liburnya itu 2 kali dalam 1 tahun ajaran, yaitu ketika tahun baru Masehi sama Idul Fitri ya. Itu rata-rata juga kurang lebih selama 2 minggu liburannya. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kalian tuh gimana sih perasaannya kalau ngerti udah ada isu-isu liburan? Ya, senang banget. Serem banget. Dari Aisyah senengnya kenapa? Sebenarnya ya kayak karena mau liburan itu Apa? apa ya? Bisa bebas gitu ya. Bisa ya bahasanya istirahat sebentar sejenak dari apa-apa yang ada di pondok ya. Kalau Cahaya Hampir sama. hampir sama. Yang membedakan apa? Hampir sama berarti ada bedanya juga dong. Yang membedakan agak kurang liburannya. Agak kurang liburannya berarti kurang puas ya. Kayak kamu harus 1 bulan ya. Kayak Nasa liburan nih. Apa seneng? Senang banget. Seneng banget berarti udah ada planning juga ya. Ada kayaknya. Kayaknya ya. Karena kalau santri itu kayak misalnya kemarin aja aku di asrama pasti ininya udah masuk ke bulan Desember itu pasti isu-isu kayak kayaknya kayak kumpulan kayak gue sekarang tuh kumpulan mau bahas libur pondok, jadi udah mereka itu excited banget ya nggak sih kalau udah masuk bulan Desember, udah tandanya itu udah mau liburan lah kayak gitulah ya. Oke. Terus sebelum liburan kalian itu prepare-nya apa aja sih? Apa yang kalian lakukan di asrama ataupun pribadi gitu loh? Hal yang kalian persiapkan untuk liburan itu apa aja? Roan, terus Beli kardus. Kenapa? Beli kardusnya di mana? MM. Di Satu kardusnya berapa harganya? 1.000, bukannya 500 ya? Kalau 2 Oh, kalau kalau kalian itu bawa kardusnya berapa sih? Satu. Apa aja? Maksudnya kan berarti kan kalau kalian mau liburan, hal yang pertama kalian lakukan misalnya udah ketemu atau dengar isu liburan udah diumumkan pondok, berarti kan beberes ya. Beberes pribadi dulu lah. Beberes pribadi pertama packing pakaian. Itu biasanya pakaiannya banyak nggak atau masing-masing? masing-masing. Tergantung sih masing-masing. Kamu banyak nggak? Enggak, Kamu banyak bisa sampai berapa ini pack tuh? 2 pack. Itu kardus sama ransel. Biasanya itu bawa yang udah nggak dipakai. Oh, terus dibawa pulang gitu. Terus kalau Aisyah Sedikit sih. sedikit. Biasanya berapa pack? Ada 1. Satu doang. Sama bawa selimut sih. Oh, bawa selimut. Kalian juga bawa selimut? enggak. Selimutnya udah cuci dulu ya. Masing-masing sih ya, karena ada yang rasa kalau bawa selimut itu ribet, jadi mereka nyuci dulu kayak gitu. Terus kadang kan nyuci dulu gitu ya. Nyucinya tuh biasanya hamin berapa jam atau hamin berapa hari? Amin. 2 hari. 2 hari udah nyuci gitu. Terus nanti berarti kan dalam 2 hari itu udah baju kotor gimana dibawa pulang? Sebelum pulang langsung cuci. Langsung cuci. Oh, alah. Apalagi nih pulangnya nanti kan bertepatan miswagi ya siang. Jadi mungkin kalau nyuci dijemurnya pagi-pagi jadi udah kering ya. Oke. Terus kalau di dalam lemari, cara mengamankan lemari kalian tuh gimana? Kan maksudnya kan yang namanya santri ya wajar, yang namanya lemari bobol itu pasti ada karena tangan-tangan jali itu ya pasti adanya gitu. Kalian gimana cara mengamankannya? Atau dalam satu kamar itu udah buat suatu rencana biar kamarnya itu aman, biar lemarinya itu nggak dibobol gitu loh? Dikunci nggak? Kunci pakainya apa? Kunci ginian atau gembok? Gembok per kamar. Terus kan di atasnya ada buku-buku itu gimana? Dimasukin ke lemari. Ya, berarti biar nggak hilang gitu ya. Oke. Terus persiapan secara keseluruhan juga ada yang namanya roan. Roan kan bersih-bersih ya. Roan bersih-bersih asrama. Itu modelnya gimana? Itu dibagi per kamarnya. Dibagi Jadi, sama pengurus. Jadi Terus bagian semua per kamar. jadi tapi ntar dari kamarnya juga kayak membagi tugasnya anggota kayak gitu. Biasanya kalau roan kayak gitu wayah apa? Pagi. Setelah ngaji. Setelah ngaji. Oke. Terus misalnya kalau liburan kayak gitu ngaji berarti tetap berjalan sebelumnya. Masih Ya. Berarti belum libur ya, liburnya ya udah kalau udah pulang gitu ya. Oke, tapi kayak namanya
berita-beritanya juga ya. Tadi kan sebelum dari sini juga kan kita kumpulan dulu ya. Itu kayaknya ada tugas ya kalian di rumah ya. Apa aja tuh? Spill dong. Apa aja, Cek? Menyalin kitab Nyalin kitab sesuai kelas apa? MDA. Kelas MDA. Kalau Cahaya kitabnya apa? Kitabnya Gulugul Maram. Sama. Salah. Itu Parokot Kotrul Salah, Lois Kotrul Lois. sama Khulaso jilid 3. Kalau Aisyah Tafsir Al-Ibris sama Hidup Dia Adi. Berbagi. itu modelnya gimana? Hanya menyalin aja atau diambil beberapa pasal atau bikin kayak makalah? Kayak menyalin dari awal sampai ngaji Ya, maksudnya itu nyalin Arabnya, terus Iya, begoni sama lagi, backgroundnya. terus penjelasannya enggak? Enggak. Iya, kayak gitu. Oh, kirain aku tuh kayak dibuat semacam ringkasan gitu. Jadi kalian mungkin ngambil beberapa poin penting dari kitab itu, terus nanti dijelasin gitulah kayak gitu mungkin. Tapi nggak tahu infonya belum dilanjutkan ya tadi ya. Baru secara global aja informasinya. Terus selain itu ada apa lagi? Ada tugas Pasang brosur. Itu untuk apa mengikat bahasanya, menarik ya, menarik santri baru ya. Karena kan kalau udah pergantian tahun pastikan yang namanya PSB atau pendaftaran santri baru itu harus udah cepet-cepet gituin ya. Oke, jadi nanti sistemnya tuh gimana? Kalian pasang gitu. ya, terus Foto, kita terus kirim Kirim ke sesuai wali masing-masing. masing-masing. Terus nanti kalau udah kayak gitu, maksudnya itu terserah gitu mau ngelakuin kapan aja, yang penting dalam waktu liburan itu. Di mana aja gitu. Katanya tadi ada yang bilang itu tuh disuruh bikin status FB, IG, Instagram sama WA ya nggak sih? Katanya iya. Iya katanya iya. Terus gimana ntar di tag Darussalam? Tapi kalau bisa di repost ya. Di repost ya akun media kita bilang ya akun media di repost ya. Oke, kata adminnya itu di sana. Oke, next lanjut lagi, ini ada apa ya pertanyaannya? Oke, ketika ingin pulang ya pastikan pondok pesantren manapun itu ada yang namanya proses perpulangan. Jadi santri sebelum pulang itu ada beberapa hal proses yang harus ini, ada kayak namanya tuh konfirmasi lah ya, konfirmasi untuk perpulangan gitu, izin pulang lah ibaratnya gitu. Kalau di pondok pesantren Darussalam Kalibawang ini rute perpulangannya itu maksudnya gimana sih? Apa aja yang harus dilakukan? Kan kita kan nanti pulang tanggal 14 bertepatan dengan Kamis Wage. Wage. Itu berarti kita otomatis mengikuti istighosah dulu ya. Kurang lebih sampai jam 11. Setelah itu gimana? Langsung pulang kah atau ada beberapa hal yang harus dilakukan? setelah administrasi dulu. Administrasi. Administrasi Berarti gimana rutenya tuh? Ke kantor dulu minta surat Apa? Rekomendasi. Rekomendasi pulang. Tapi itu dengan syarat udah udah melunasi melunasi semuanya. administrasi ya. Terus setelah dari kantor dapat surat rekomendasi, Terus langsung ke pembina Bina putra ya putra, putri ya putri, untuk mengambil surat perpulangan. surat perpulangan. Ada infaknya berapa? 10.000. 10.000 ya. Jadi kalian harus benar-benar hemat ya, kasihan orang tuanya ya, jajannya yang apa ya, jangan banyak lah. Wis kayak gue udah kayak gitu nanti baru boleh pulang. Terus ada sanksi nggak sih kalau tidak mendapatkan surat tersebut? Ada, tapi udah dijelaskan belum apa sanksinya? Belum. Ya kalian jangan melanggar ya. Jangan langgar. Wong apa ya namanya, liburan aja udah dari tanggal 14 sampai tanggal 2 itu berapa hari? 19 ya. 19. Kurang lebih 20 hari ya. Ya setengah bulan sendiri lah ya. Enak. Terus ketika kalian pulang ke rumah nih, planning atau rencana yang kalian lakukan di rumah itu apaan sih? Membantu orang tua. Masya Allah. Kayaknya nih Cahaya merupakan tipikal anak yang nurut sekali nih. Membantu orang tua gimana maksudnya, Cek? Bantu rumah gitu. Memasak, Masak. mencuci. Iya sih. Tapi BTW udah bisa masak. Belum. Itu rasanya apa masak? Pas. Kupas dulu. Iya. Berarti kayak bantuin before sebelum masaknya gitu. Kalau Aisyah ada rencananya? Insya Allah mau rencana liburan mau ke Cirebon. Cirebon ngapain tuh? Mau nyekar ke makam bapak sih. Papa. Oh, berarti ayahnya dimakamkan di sana. Sendirian atau sama keluarga? Sama ibu. Nginep atau gimana? Nginep ya. di Ada rumah saudara. Ada. Itu keluarga dari ayah saya sih. Oh, berarti kamu ayahnya dari Cirebon. Iya. Terus tapi asal kamu itu dari Margasari. Iya. Kalau Inasa, planning kamu di rumah ngapain? Jalan-jalan atuh. Jalan-jalan. Kayak ini anak healing banget ya, traveling banget. Jalan-jalan mana Nasa?
Ya paling ke Tegal, jauh-jauhnya ke Tegal. Aat ya. Karena Aat itu every time, every day, everywhere itu pasti orang-orang ke sana ya, ke Aat, entah itu siang, malam, pagi. Apalagi kalau Car Free Day ya, itu kan banyak makanan-makanan ya, kuliner-kuliner. Tapi sekarang makanan-makanan itu bisa mahal loh. Maksudnya standarnya aja itu 10 sampai 15 itu di kantong sih masih cukup sih. Cuman ya bagi orang-orang gimana gitu ya. Tapi ya bagi orang yang pengen gitu ya bakalnya dicerca terus buat beli ya, kayak gitu. Tapi kan ini kan udah ada yang namanya tugas di pondok nyalin gitu, pasti harus dibagi ya waktunya. Kalau nggak bisa mengumpulkan tugas itu gimana, ada sanksinya? Ada, Apa? tapi belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Oke, tadi kan udah ada beberapa pertanyaan juga, mungkin tadi sekaligus pertanyaan terakhir ya tentang bagaimana planning kalian ketika di rumah nih. Tapi sebelum nanti kita penutupan nih, ada nggak sih kesan dan pesan kalian? Pertama, kesan kalian pribadi masing-masing nih mondok di Darussalam itu kayak gimana? Dari Aisyah. Kesan Pondok Darussalam ya pasti ada senang ada susahnya. Ada susahnya gitu. Ya kan nggak mungkin ya senang terus. Terus kamu juga kan kayaknya udah lama di sini ya, dari apa ya, dari SMP ya? Itu kamu masuk ke SMP tahun berapa ya? 2018. 2018, berarti jalan 6 tahun ya. Terus ya dalam 6 tahun itu kan nggak nggak mulus terus ya jalannya, pasti ada gunjalan kayak gitu ya. lagi itu Iya. Oke, lanjut. Cahaya gimana? selalu bahagia. Selalu bahagia ya. Kayak tuh Cahaya apa, orangnya santai banget ya para pemirsa ya Allah. Tapi emang selalu bahagia banget gitu. Kayaknya aku juga pernah ngeratapi kamu nangis deh. Jangan bilang Jangan bilang ya, karena cukup kamu aja ya. Oke, tapi overall bahagia sih, senang. Oke. Bukan ya pedah nemen sih ya, 6 tahun Sama. kayaknya. Dia masih lemu ya, biar Cahaya cilik ya. Iya, oke sih. Oke, kalau Inasa gimana nih, 3 tahun ada di pondok? Senang. Terus Ya pas pertama sih nggak suka, kenapa kayak tuh? ya karena mau di sini tuh disuruh sama orang tua, nggak mau Berarti sendiri nggak mau sih. sendiri. Terus lama kelamaan ya Bisa membawa iya gitu ya gimana? senang sih, udah betah sini. Betah ya. Berarti rencana kalian bertiga di sini sampai kapan? Sampai nikah? Di masa kan di doang, lanjut dong. Kalian kan betah banget kayaknya tuh. Oke, tadi kan udah tuh ya kesan-kesannya gimana mondok di Darussalam. Kalau sekarang pesan-pesannya nih untuk seluruh santri, bukan hanya untuk di Darussalam saja, tapi untuk seluruh santri yang ada di Indonesia nih ketika liburan itu gimana? Monggo. Kalau pesan dari saya selama liburan kayak jangan cuma buat liburan doang, kita juga harus membantu orang tua. Betul. Ngaji juga jangan lupa. Terus kalau bepergian pun juga harus menjaga kesantrian ya. Image santri ya. Oke. Ya terus juga ya buat yang tapi jangan lupa murajaah juga. Yang salah ya juga kembali kitabnya ya. Ya, jadi kalau liburan ya khususnya untuk para santri-santri yang ada di luar sana juga, bukan hanya di Darussalam, yang namanya santri pasti image kesantriannya itu harus dijaga. Maupun kalian itu di rumah atau ketika keluar rumah itu ya, main atau kemana, itu image santri itu tetap dijaga. Terutama yang perempuan kalau berpakaian itu ya dengan pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, jangan terlalu ketat atau semacamnya. Juga image itu bukan dari hanya penampilan saja, tapi akhlaknya juga. Kalau ada ketemu orang yang lebih tua atau semacamnya, tetap dijaga adabnya, dan intinya berperilaku baiklah seperti itu. Juga jangan lupa untuk selalu murojaah atau mutolaah kitab-kitab yang ada di pondok pesantren gitu. Apalagi kan kalau khususnya santri Darussalam kan ya, itu udah ada yang namanya tugas. Jadi jangan lupa tugas itu tuh jangan sampai ditinggalkan. Harus tetap selalu dieling-eling lah kayak gitu. Karena kalau nggak dikerjakan nanti kan dapat sanksi ya. Jadi tetap harus jaga image kesantriannya, harus sopan ya, berakhlak yang baik juga sebagaimana semestinya seorang santri gitu ya. Oke, kalau ini nih kita kan akan mendekati yang namanya pendaftaran santri baru ya. Ini aku mau ngomong dulu ya. Oke. Untuk para pemirsa YouTube Darussalam Tegal, karena meninjau sebentar lagi ini ada dibukanya tahun ajaran 2024 dan 2025, kami di sini Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung telah membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2024-2025
2025 ya, dimana kita ini menyediakan sekolah formal yang lengkap mulai dari TK, SD, SMP, MTS, aliyah, bahkan sampai SMK Darussalam Kalibakung. Jadi mungkin ada beberapa anak dari para pemirsa ataupun saudara ataupun tetangga dan yang lainnya lah masih bingung mau lanjut di mana gitu ya, lanjutkan aja di Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Karena kalau kita lihat ya pergaulan sekarang itu sangat menyeramkan lah, sangat ironis banget ya. Kayak banyak pergaulan bebas dan dan semacamnya kayak gitu. Jadi kan kita harus benar-benar jaga anak-anak yang ada di rumah gitu biar tetap selalu terikat dengan ikatan-ikatan agama atau religion gitu ya kayak gitu. Jadi ya alangkah baiknya di pondok pesantren kan saja. Entah itu di mana aja tapi ya alangkah baiknya juga di Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung karena kita juga menyediakan fasilitas yang lengkap. Dan cara pendaftaran itu juga gampang ya, cuma tinggal mengikuti persyaratan-persyaratan seperti membawa berkas ya, terus bisa dengan online ataupun offline ya. Kalau online-nya bisa mungkin cari informasi di sosial media Pondok Pesantren Darussalam, ada IG, ada Facebooknya, ada di Darussalam Tegal di YouTube-nya ya. Bisa komen ya nanti gimana sih Kak cara daftar online-nya. Kalau mau daftar offline juga bisa, itu langsung ke sekretariat kantor di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung ya. Letaknya di sebelah kanan jalan di samping Putri ya. Itu kalau kita dari arah Yomani itu di sebelah kanan jalan ya kalau kita mau ke arah Guci ya. Terus nanti bisa tanyakan di situ ke bagian penjaga kantornya di situ bagaimana biayanya atau semacamnya. Juga mungkin ada yang mau mengadakan survei ya, bisa langsung nanti survei diantar sama pihak pondok. Ataupun yang dari jauh nih kayak mau survei tapi bingung caranya gimana, nggak punya waktu buat kesini gitu ya, nanti bisa lihat aja profil Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung di YouTube ini juga ya. Nanti di situ ada ya tertera profil Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung mulai dari program pesantren, terus sekolah dan yayasannya, juga ada beberapa ekstrakurikuler serta fasilitas-fasilitas yang ada. Oke, mungkin cukup sekian aja ya. Tadi terima kasih banyak untuk Mbak Aisyah, Mbak Cahya, Mbak Nasa atas sharing-sharing kita malam ini ya. Karena meninjau ingin perpulangan ya, ini Isma ya ingin seperti tadi lah yang menanyakan beberapa pertanyaan, sharing-sharing tentang perpulangan gitu ya. Jadi kan perpulangan merupakan salah satu peristiwa yang disenangi santri ya kayak gitu ya. Terima kasih banyak ya. Oke, mungkin para pemirsa YouTube Darussalam Tegal cukup sekian saja pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bertemu di podcast Bincang Sadar selanjutnya dengan bintang tamu yang juga tak kalah menarik lagi ya. Tetap stay tune terus ya. Jangan lupa like, comment, and share. Juga subscribe-nya juga jangan lupa ya. Karena ini udah berapa ya, ada 9.000 sekian ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Nanti kalau mau tag Darussalam ntar insya Allah di repost sama adminnya ya, oke katanya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya. Ini ya jangan lupa tetap selalu stay tune di semua sosial akun media Darussalam Kalibakung. Mungkin cukup sekian dari saya Ismanul Lafifa, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Bye.